5C. Hari ini saya mau bercerita tentang kisah Rasuna Said dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rasuna yang bernama lengkap Hajah Rangkayo Rasuna Said lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Wanita yang selalu menggunakan kerudung ini tak hanya berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi juga untuk emansipasi wanita. Rasuna mendapatkan pendidikan sedari kecil. Ia memang dikenal dengan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Perjuangan politik dimulai Rasuna saat beraktivitas di Sarekat Rakyat sebagai sekretaris. Kemudian, ia bergabung sebagai anggota di Persatuan Muslim Indonesia. Rasuna Said juga ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan Persatuan Muslim Indonesia. Kemudian, ia mendirikan sekolah tawalid di Padang dan memimpin kursus putri dan normal kursus di Bukit Tinggi saat terjun dalam dunia politik. Rasuna dikenal dengan kemahirannya berpidato. Isi pidato yang disampaikannya selalu tajam dan menyangkut penindasan pemerintah Belanda ketika tahun 1930. Akibat pidato yang menyinggung Belanda, Rasuna akhirnya ditangkap dan dipenjara tahun 1932 di Semarang. Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukuman Spikdelic, yaitu hukuman kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Rasuna Said sempat ditangkap bersama teman seperjuangannya, Rasimah Ismail. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College Pemimpinan KH Mokhtar Djahja dan DR Kusuma Atmaja. Pada tahun 1935, Rasuna menjadi pemimpin redaksi Majalah Raya. Karena ruang gerak yang dibatasi Belanda, Rasuna Said pindah ke Medan dan mendirikan sekolah pendidikan khusus wanita perguruan putri. Dia juga menerbitkan majalah Menara Putri yang membahas seputar pentingnya peran wanita, kesetaraan antara pria, wanita, dan keislaman. Pada masa pendudukan Jepang, Rasuna Said ikut serta sebagai pendiri organisasi pemuda Nippon Raya di Padang. Tetapi kemudian organisasi itu dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Tak berhenti, Rasuna bersama Khatib Sulaiman aktif memperjuangkan dibentuknya Barisan Pembela Tanah Air. Laskar inilah yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, HR Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat. Kemudian, dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya. Karena keaktifannya di dunia politik, Rasuna kurang memperhatikan kesehatannya sendiri. Ia baru mengetahui mengidap penyakit kanker darah yang sudah parah. Rasuna akhirnya meninggal dunia pada 2 November 1965 pada umur 55 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sekian dari saya dengan kisah Rasuna Said ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.